Hai lagi, Amelia di sini. Di bagian pertama ceritaku, aku mengalami pertemuan buruk dengan cowok kasar di restoran tempatku bekerja. Kuharap tak harus bertemu orang yang mengerikan seperti itu lagi. Tapi hidup tak berjalan seperti itu ya kan? Dan ironisnya aku bertemu dia sebulan kemudian dan dia menyelamatkan hidupku. Lalu akhirnya aku balas budi dengan mengizinkannya tinggal denganku karena dia gelandangan. Dan setelah berhari-hari, aku muak dengan berbagai alasannya yang tak bisa dapatkan pekerjaan. Jadi ku bilang padanya dia bisa kerja di restoran denganku. Ku kenalkan dia pada manajerku dan karena dia terlihat cukup pandai, dia langsung dapatkan pekerjaan itu. Tapi semuanya tak berjalan mulus. Maksudku, ada apa dengan kemalasan dan kecerobohannya? Dia adalah bencana berjalan. Dia pecahkan banyak sekali piring di beberapa shift pertamanya. Dia beruntung sekali jika masih dapat bayaran. Dan tak cuma itu, dia memarahi anak yang menjatuhkan es krim ke lantai yang baru saja dia bersihkan. Jelas, anak itu menangis yang mana membuat Jude makin marah. Kalian bisa bayangkan bagaimana manajer kami harus minta maaf baik pada anak itu dan ibunya. Dan setelahnya dia marah sekali pada Jude dan mengancam memecatnya. Semua di minggu pertamanya. Sementara keadaan di rumah pun tak lebih baik. Dia tak lakukan apa-apa, tempatnya sangat berantakan. Dan pernah sekali dia kusuruh cuci baju sementara aku keluar belanja barang kebutuhan. Ya, aku pulang ke rumah mendapati ruang cuci dipenuhi gelembung. Dan di sanalah dia, berdiri di tengah kekacauan itu, dengan bingung menekan semua tombol yang ada untuk mematikannya. Pada dasarnya dia tuangkan seluruh isi botol deterjen ke dalamnya. Aku tak percaya ini. Dia sungguh tak berguna dan terus saja merusakkan barang-barang. Aku harus simpan daftar itu semua, jadi saat dia terima gajinya, dia bisa membayarku kembali. Dia itu mimpi buruk. Dan walau dia malas dan berantakan, itu tak menghentikannya menghabiskan waktu berjam-jam menata rambutnya. Aku tak bercanda pada kalian, aku sudah pernah melihatnya menata rambutnya selama 1,5 jam. Dan sumpah dia masih terlihat sama. Belum lagi pernah aku tak sengaja lewat melihatnya bernyanyi di kamar mandi sambil terus mengusap rambutnya. Dia hanya pakai handuk kecil dan kami berdua terkejut, kami berteriak dan aku keluar dari sana merasa malu. Berkali-kali aku sudah hampir mendepaknya. Dia membuatku gila. Jujur suatu malam aku kerja lembur, jadi ku minta dia menyiapkan makan malam. Hanya pasta sederhana. Maksudku sesulit apa sih, iya kan? Nah, bagi Jude itu misi yang mustahil. Dia gosongkan pastanya. Digosongkan. Bagaimana bisa ada orang menggosongkan pasta? Mangkuk-mangkuk dan panci berserakan di mana-mana. Saat aku berteriak padanya, dia hanya tertawa dan menyuapiku sajian mie goreng dan berkata, "Oh, ayolah Amelia, aku adalah chef. Ini adalah seni. Sekarang silahkan nikmati hidangan khas milikku. Pasta arang berasap." Bisa saja ku bunuh anak ini. Tapi untungnya leluconnya menyelamatkan dia kali ini. Jadi sebaiknya ku putuskan untuk mengajarinya masak. Dan untungnya ternyata dia cukup pandai masak. Dan dia menikmatinya. Suatu malam aku pulang dan dia membuatkanku kari hijau Thailand. Tak disangka itu tampak bagus. Tapi tetap saja aku grogi mencobanya. Tapi ya Tuhan, rasanya enak. Dengan bangga dia bilang padaku bagaimana chef di restoran sudah memberinya resep sejak lama beserta tips memasaknya. Hebat! Dan meskipun dapurnya benar-benar kacau, itu merupakan sebuah awal. Jadi kuputuskan dia boleh memasak sejak itu dan aku yang akan cuci piring. Tak lama 1 bulannya sudah habis, ku bilang padanya sudah waktunya untuk pindah. Tapi dia memohon padaku untuk membiarkannya tinggal lebih lama. Karena dia hampir tak menerima gaji dari restoran karena berhutang banyak akibat semua piring yang rusak. Aku ingin menolaknya, tapi jika harus jujur dengan diri sendiri, hidup seorang sendiri rasanya cukup sepi dan meski dia itu benar-benar tolol, aku cukup senang ditemani olehnya. Ditambah, dia itu chef handal. Aku pura-pura berpikir tentang itu sebentar lalu mengatakan, "Oke, baiklah, tapi kau dapat sebulan lagi, lalu kamu pindah." Dia sangat senang, tak hentinya berterima kasih padaku sambil lari ke dapur mengatakan akan memasakkan aku makan malam spesial sebagai balasannya. Dengan begitu, kami belajar jadi akrab satu sama lain selama kami tinggal dan bekerja bersama. Dan ya, waktu berlalu cepat dan segera sebulan sudah terlewati dan tak satu pun dari kami bahkan membahasnya. Jadi dia terus saja tinggal. Kemudian suatu hari saat aku dan Jude bekerja, sekelompok cewek-cewek angkuh masuk. Salah satu dari mereka berkata, "Guys, lihat, bukankah itu pangeran Jude kita? Kenapa dia kerja di sini seperti pecundang?" Lalu mereka semua tertawa. Ini membuatku marah
dan aku hendak menghampiri dan katakan sesuatu saat kusadari cewek yang bicara itu mantan Jude. Aku tahu Jude mendengarnya dan kukira dia akan kesal, tapi dia hanya mengacuhkannya dan terus bekerja. Tapi cewek-cewek itu terus saja tertawa dan itu sungguh menjengkelkan. Aku kesana mengambil pesanan mereka, tapi mantan Jude menolak kulayani. Dia terus minta Jude mengambil pesanan mereka dan saat ku bilang dia sibuk, dia minta bertemu manajer kami. Akhirnya dia pergi melayani mereka, tapi mantannya terus mempermalukannya. Dia bahkan jatuhkan air ke lantai supaya dia harus datang dan membersihkannya. Kutawarkan untuk melakukan itu untuknya, tapi dia tak memperbolehkan. Kemudian keadaan jadi makin buruk. Saat mereka pergi, cewek itu jatuhkan uang tip $10 ke lantai. Aku geram. Dasar anak manja. Kukira Jude akan membiarkannya, tapi dengan tenang dia duduk dan mengambilnya. Sementara kelompok cewek-cewek itu semua tertawa sambil berjalan keluar restoran. Ku berlari mendekat untuk menenangkan Jude, tapi dia hanya tersenyum dan berkata, "Hei, aku dapat $10. Kamu mau makan malam apa? Ku traktir." Lalu dia kembali bekerja. Tapi tiap kali aku memandangnya, bisa kulihat dia terluka. Aku sangat ingin memaki mantannya. Betapa kasarnya orang itu. Kemudian malam itu saat makan, kami bicarakan semua yang terjadi hari itu. Ku bilang padanya dia tak perlu sedih soal mantannya karena dia itu kasar dan tak pantas baginya sedari awal. Tapi kemudian dia hanya tertawa dan bilang kalau bukan cewek materi itu yang mengganggunya. Tapi sebenarnya karena hal itu mengingatkannya akan perilakunya dulu dan cara dia dulu memperlakukan orang. Termasuk aku di hari pertama kami bertemu. Kemudian dia menghela napas dan berkata, "Kukira jika aku dulu orang yang lebih baik, anak yang berbakti, maka orang tuaku tak akan mendapatku tanpa belas kasihan meski aku bukan anak mereka sebenarnya." Tiba-tiba aku merasa iba padanya, tapi aku tak tahu harus berkata apa untuk membuatnya lebih baik. Tapi sejujurnya, mengingat seperti apa dia dulu saat kami bertemu dibandingkan sekarang, dia sungguh seperti orang yang berbeda. Dia sudah bekerja dengan baik di tempat kerja dan semua kolega kami menyayanginya. Suatu hari seorang anak menjatuhkan es krimnya dan aku menatap kaget, menunggu Jude marah. Tapi dia malah mendekati anak itu dan menanyakan apa dia baik-baik saja dan jika dia mau es krim lagi. Aku tak percaya ini. Dia bersikap sangat manis padanya. Aku tak bisa berhenti tersenyum padanya. Dia benar-benar sudah berubah. Dan meski sulit bagiku mengakuinya, dia itu cowok yang sangat tampan. Jadi wajar dia dapat banyak perhatian. Nyatanya banyak cewek yang datang ke restoran kami hanya untuk dilayani olehnya. Mereka bahkan terang-terangan menggodanya dan jelas dia menikmatinya. Aku hanya memutar mata berharap tak melihat itu. Ada cewek yang datang ke restoran hampir tiap hari. Dia sangat cantik dan jelas berusaha dapatkan perhatiannya. Kulihat di pergantian shift, Jude balik menggodanya. Betapa menjengkelkan. Kurasa dia belum begitu berubah kalau begitu. Lalu suatu hari kulihat cewek itu memberinya secari kertas. Saat kembali ke counter, dia tersenyum lebar dan berkata padaku, "Sepertinya aku akan kencan malam ini." Aku sangat kesal dan berkata, "Tak boleh menggoda pelanggan, akan kuadukan ke manajer kita." Lalu aku cepat pergi. Sore itu dia pulang terlebih dulu tanpa memberitahuku. Dan saat aku sampai di rumah dari tempat kerja, kulihat dia berdandan rapi untuk kencannya yang membuatku merasa kesal tanpa alasan. Dia bersiul dan terdengar sangat senang. Kemudian saat berjalan keluar pintu dia berkata, "Jangan menungguku, mungkin bisa sampai larut malam." Ah, dia membuatku gila. Ku bilang padanya dia harus sampai rumah jam 10, kalau tidak aku akan menguncinya di luar. Dia tertawa dan berkata, "Apa kau bercanda? Kau memberiku jam malam? Ya ampun Amelia, kalau tak mengenalmu dengan baik, sudah kuanggap kau ini cemburu atau semacamnya." Ih, aku tak cemburu dan kukatakan itu padanya. Dia pikir dia siapa? Seolah-olah aku bakal cemburu pada cewek itu. Tak mungkin. Akan tetapi aku tak bisa tidur malam itu. Aku terus membolak-balikan badan dan memikirkan Jude dan cewek cantik itu. Akhirnya aku bangkit dan memutuskan jalan-jalan. Mungkin aku hanya perlu udara segar. Tapi saat aku jalan di taman, ada dia di sana. Tapi cewek itu tak terlihat dimanapun. Sebaliknya, dia sedang duduk di kursi taman dikelilingi kucing liar. Aku berjalan ke arahnya dan dia terkejut melihatku sebagaimana aku melihatnya. Aku bertanya kenapa dia tak keluar dengan teman kencannya yang cantik dan dia bilang, "Oh, kencannya berjalan lancar. Tapi kuputuskan untuk tidur di taman karena aku melewatkan jam malammu." Itu membuatku merasa sangat bersalah. Aku hendak membuat pembelaan, tapi kemudian dia berkedip dan berkata, "Cuma bercanda. Sebenarnya kencannya membosankan. Aku memang datang ke bar dan nongkrong sebentar dengannya.
Tapi anehnya aku merasa tempatku tak di sana, jadi ku cari alasan untuk pergi. Tapi aku tak mau pulang terlalu awal, jaga-jaga kau akan tertawa di hadapanku, jadi disinilah aku. Aku tak tahu, kurasa aku sudah lelah berkencan dan semacamnya. Tunggu, apa aku salah dengar? Playboy kita memilih untuk bermain dengan kucing liar dibanding dengan cewek cantik di bar mahal. Apa kamu benar-benar Jude? Aku mengusap-usap kepalanya sambil menggodanya. Tak dapat dipungkiri, sebenarnya aku merasa sangat lega mendengar kencannya tak berjalan lancar dan bahwa tak ada yang terjadi antara dia dan cewek itu. Bahkan anehnya aku merasa senang. Tapi apa artinya itu? Apa kalian bertanya-tanya apa Jude akhirnya benar-benar pindah? Nantikan bagian akhir dari ceritaku. Kalian pasti tak ingin melewatkannya.